ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ma'mun Toha dan juga Bapak Haji Sugianto dan juga segenap pengurus Masjid Baitur Rahman dan juga ibu-ibu majelis Masjid Baitur Rahman dan juga Bapak Ibu yang terdapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya tidak akan lama untuk menyampaikan tausiah karena ada keperluan di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu, beliau dulu pernah tinggal di Baitur Rahman sewaktu masih rekan-rekannya PKL ya. Di situ ada Ustadz Hamzah Dwi Kusmara, ada Ustadz Padli, ada Ustadz Bindli, ada Ustadz Yusuf, dan yang satu lagi sekarang sudah ke Palu kalau tidak salah ya. Ini saya lupa lagi namanya. Nah, beliau di sini adalah namanya Ustadz D. Pasaribu. Kedengarannya mungkin Bapak-Bapak jarang mendengar nama marga Batak di lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau namanya Ustadz Satria D. Pasaribu. Nah, kalau saya, kalau lebih lengkapnya lagi, Acang Kosasi Pasar Kaget. Nah, ini beliau Pasaribu, saya Pasar Kaget. Nah, kalau hari-hari biasa nama saya Acang Kosasi Pasar Kaget, tapi kalau hari Ahad udah lain lagi Bapak Ibu, Acang Kosasi Pasar Palmerah. Karena artinya saya setiap hari Minggu Ahad itu pergi ke Pasar Palmerah Bapak Ibu. Jadi untuk keperluan rumah hari Ahad, kalau untuk hari-hari Pasar Kaget. Jadi ini cocok sekali kalau beliau itu nama Ustadz Satria D. Pasaribu. Tapi kalau lebih ini lagi, kalau nama orang Jawa Barat seperti saya, misalnya Acang Sasi si angin-angin. Nah, ini si angin-angin kayaknya nggak cocok kalau orang Jawa Barat. Acang Sasi si angin-angin. Mungkin maksudnya si angin-angin ini waktu mau lahir orang tuanya ibunya pas ada angin ngegelembung barangkali. Atau ada angin kencang jadi Acang Sasi si angin-angin. Cuma kebetulan lahirnya bukan pada angin kencang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga teringat ya Ustaz,
waktu saya masih bekerja banyak komunitas marga Batak Pak. Ada marga Simabora, ada marga Hasibuan, ada marga Pohan, dan juga pasti itu ada ya lah, cuma non Muslim. Kemudian ada marga Sitorus, dan juga ada nama Raja Gugur, Esther de Raja Gugur. Nah kalau apalagi kalau saya acak bahasa asing Raja Gugur banyak atas kan, kurang pas kan yang mau kayak dia marga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah yang akan saya sampaikan walaupun sebentar, yaitu dengan tema 6 keistimewaan di bulan Ramadan. Saya pada Ramadan lalu yaitu dengan tema 3 kabar gembira di bulan Ramadan, maka pada kesempatan pagi hari ini 6 keistimewaan di bulan Ramadan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, hanya beberapa lagi sudah di ambang pintu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Rajab telah meninggalkan kita. Bulan Sya'ban sebentar lagi akan meninggalkan kita. Pada hari ini kalau tidak salah tanggal 27 Sya'ban 1447 Hijriah kalau tidak salah hari ini ya Bapak Ibu. Dan akan menjelang sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan. Sudah di ambang pintu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sering kita didoakan, berdoa bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mulai dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan dengan doanya Allahumma barik lana bi Rajaba wa sabana wa barina bi Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa barina bi Ramadan, dan sampai kata di bulan Ramadan. Inilah doa yang sering kita panjatkan setelah dikir bahwa untuk diri sendiri agar kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke bulan Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah kita sampai bulan Ramadan? Belum tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saja kita sebelum Ramadan tiba tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana doanya tadi, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menurut bahasa Arab Ramadan dari kata Ramadan yang artinya panas terik atau membakar. Kalau diartikan adalah membakar dosa-dosa atau membersihkan jiwa kita. Itu Ramadan menurut bahasa Arab. Tapi kalau Ramadan menurut istilah adalah bulan yang ke-9 di tahun kalender Hijriah. Ini menurut bahasa istilah. Nah, di bulan ke-9 berarti bulan Ramadan yang akan kita laksanakan beberapa kala lagi. Nah, sebelum bulan Ramadan di bulan ke-9 berarti ada bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, dan Sya'ban. Nah itu bulan ke-9. Kalau dilengkapi lagi dari bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi dalam 1 tahun terdapat 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bapak Ibu, jadi bahwa menurut istilah Ramadan itu adalah bulan ke-9 di bulan kalender Hijriah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bahwa bulan Ramadan disebut juga Sayyid Ash-Shuhur, artinya penghulu bulan dalam setahun. Artinya karena
bulan puasa ini tidak ada di bulan-bulan yang lain di antara 12 bulan. Hanya bulan puasa itu adanya di bulan Ramadan. Makanya kenapa disebut bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah, dan terdapat keutamaan di bulan Ramadan. Dan juga Ramadan disebut juga Syahrul Syam. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Taqwa. Bulan Ramadan juga Syahrul Rahmah. Ada juga Syahrul Maghfirah, bulan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nama-nama bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut bulan suci Ramadan itu sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Artinya sudah menyingsingkan lengan bajunya, mengencangkan ikat pinggangnya. Apa artinya? Jadi sudah siap-siap untuk menghadapi menyambut bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai umatnya, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita menyambut bulan Ramadan itu biasa-biasa saja? Atau akan menjadi beban? Ada ungkapan, wah sudah tiba Ramadan lagi nih, mungkin gitu. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang soleh, justru bulan Ramadan itu sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan banyak keutamaan dan banyak keistimewaan karena tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum menjelang bulan Ramadan selalu menyampaikan kepada para sahabatnya, waktu mau menjelang bulan Ramadan. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh telah datang bulan Ramadan kepada kalian, di mana di dalamnya terdapat keutamaan dan terdapat di dalamnya yaitu kewajiban melaksanakan sholat. Pada bulan itu terdapat di mana bulan-bulan surga dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan diikat atau dibelenggu, dan pada malam itu terdapat waktu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalang kebaikannya pada malam itu, sesungguhnya ia telah terhalang semua kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menurut Rasulullah berarti ada 6 keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan yang penuh berkah. Artinya bulan yang penuh berkah adalah ziyadatul khair. Artinya terdapat terbanyak kebaikan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada banyak amal-amalan. Seperti salah satu contoh sholat tarawih. Sholat tarawih itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah lalu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada banyak amal-amalan lain. Setiap barang siapa yang menyelenggarakan amalan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak amal-amal yang kita dilaksanakan di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, sholat qiyamul lail, sholat malam, sedekah. Alhamdulillah Masjid Baitur Rahman ada program plasma, yaitu
pengajian asar menjelang maghrib ya Ustaz. Di sini ada alhamdulillah dengan donasi dari ibu-ibu sekalian untuk berbuka kepada anak-anak kita, kemudian ada program sahur di 10 terakhir alhamdulillah. Dan juga ini kesempatan-kesempatan yang harus kita manfaatkan di bulan Ramadan. Belum tentu ibu-ibu kita tahun depan akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Mungkin ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir. Oleh karena itu, sebagaimana pesan Nabi, yaitu yang pertama adalah bulan yang penuh berkah. Adapun pesan Nabi yang kedua adalah terdapat kewajiban puasa. Ini sudah sering ibu mendengar ayat-ayat tentang kewajiban puasa, sebagaimana yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ibu-ibu, makna daripada ayat ini tadi ada kata-kata bahwa puasa itu sudah diwajibkan sebelum orang-orang sebelum kamu. Maknanya bahwa puasa itu sudah diwajibkan terhadap umat-umat yang terdahulu, seperti pada zaman Nabi Adam alaihissalam, nah zaman Nabi Musa alaihissalam, kemudian zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi bahwa puasa itu sudah diwajibkan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan, berapa hari untuk melaksanakan puasanya pada sebelum umat-umat terdahulu? Dalam riwayat lain ada yang mengatakan jadi berbeda-beda untuk melaksanakan jumlah puasanya, bilangannya sebelum umat Nabi Muhammad. Bahkan ada riwayat lain mengatakan ada yang mengatakan 30 hari. Namun yang jelas bagi kita umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah puasa ada 1 bulan penuh. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengenai bulan puasa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bahwa bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya tahun yang lalu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis tadi, maka oleh karena itu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanfaatkan di bulan suci Ramadan. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang ketiga adalah yaitu pesan dari Nabi Rasulullah SAW, ada pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Artinya bahwa di bulan Ramadan ini terdapat banyak kebaikan-kebaikan, terdapat banyak keutamaan-keutamaan, dalam makna pintu-pintu surga dibuka. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal baik sunnah maupun wajib, maka pintu-pintu terbuka bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam mengutip dalam sebuah kitab, yaitu dari pilar-pilar nasihat Islamnya, yaitu tentang
kenikmatan surga yang tiada tara. Di antaranya adalah kenikmatan surga berupa pakaian. Artinya bahwa nanti di alam surga bahwa pakaian itu terbuat dari sutra yang sangat indah, enak disandang, enak dipandang. Itu nanti berupa kenikmatan pakaian. Mungkin kalau sekarang ini bapak-bapak ini macam-macam pakaiannya, ada yang warna putih, ada yang hijau. Nanti di alam surga begitu Allah tampakkan, maka lihat daripada busana atau pakaian enak disandang, enak dipandang. Itu diantaranya kenikmatan surga berupa pakaian. Kemudian ada juga kenikmatan surga berupa perkakas. Nanti di alam surga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipan-dipan, duduk berhadapan, di sampingnya terdapat permadani yang sangat indah. Di dunia ini mungkin kelihatannya mungkin yang paling indah itu seperti apa? Di dunia ini terbatas untuk keindahan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperlihatkan kepada hamba-hamba nanti di alam surga, yaitu berupa kenikmatan perkakas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga kenikmatan berupa tempat tinggal, kenikmatan berupa pasangan hidup. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan pasangan hidup artinya adalah kita nanti di alam surga akan ditemani, yaitu bidadari bagi yang bapak-bapak, bidadara bagi yang ibu-ibu nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat cantik dan indah. Tidak ada istilahnya tua dan muda di alam surga. Jadi Bapak Ibu, di alam surga itu muda terus. Tidak ada sekarang ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada yang nikah tua dengan muda di alam dunia. Di alam surga tidak, muda terus. Bagi bidadara yang bagi untuk istri-istri akan disediakan yang tampan dan kuat. Dan juga bapak-bapak yang di sini nanti akan disediakan bidadari yang sangat cantik dan indah dan muda terus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam sebuah hadisnya, adabtu mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basari, yang artinya aku telah menyediakan kepada hamba-hambaku yang soleh. Apa kata Nabi? Mala ainun ro'at, yakni kenikmatan surga yang belum tampak oleh mata kita. Dituliskan oleh Nabi, wala udunun sami'at, kenikmatan surga yang belum pernah terdengar oleh telinga. Dan yang ketiga kata Nabi, yakni wala khatara ala qalbi basari, kenikmatan surga yang belum pernah terbesit dalam hati kolbu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis yang sangat sahih luarnya. Jadi Bapak Ibu, nanti di alam surga yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum terbesit di alam dunia tidak, nanti di alam akhirat akan Allah tunjukkan keajaiban dan keindahan di alam surga. Masya Allah, ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak keindahan di alam surga. Dan di alam surga pun nanti akan disediakan berupa sungai-sungai yang mengalir, berupa susu yang mengalir, berupa makanan arak yang mengalir. Dulu kita arak di alam dunia diharamkan.
Tapi anak nanti di alam juga akan halal. Tidak perlu memberikan apakah halal, apakah atau haram. Di alam surga, apapun keinginan kita dalam hati kita sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mencari kesana kesini, sudah ada di depan mata kita. Oleh karena itu, inilah balasan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh, dan bagi orang-orang yang takwa. Mungkin yang saya dapat sampaikan cukup karena ada keperluan. Mohon maaf lebih kurangnya, dan insya Allah ya Ustadz Satya nanti insya Allah kita agendakan ya Pak Haji, beliau sudah mengisi ceramah-ceramah, dan juga beliau sudah mengisi kultum, dan juga beliau adalah juga sudah terbiasa dengan kehidupan. Insya Allah di Masjid Baitur Rahman diagendakan ya Ustaz ya, karena kebetulan Masjid Baitur Rahman sudah menyusun itu jauh-jauh hari jadwal itu. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan sudah disusun Ustaz. Jadi banyak Ustaz jawab ke saya, Ustaz jadwal saya tengah berat Pak. Jadi menyampaikannya bahwa ke beliau sudah disusun, tapi di agenda-agenda lain diagendakan seperti itu Ustaz. Dan baik Bapak Ibu yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf lebih kurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil menunggu waktu syuruk, kira-kira 5 menit lagi ya? Betul? Iya. 5 menit lagi ya. Bagus sekali ceramahnya Ustaz Acang. Beliau menggambarkan bagaimana surga yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada satu surga yang dikhususkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang puasa. Jadi orang-orang yang puasa itu ada surga yang disediakan oleh Allah. Inilah kelebihannya puasa itu. Khusus untuk orang-orang yang beriman dan dia berpuasa dengan baik, dengan imannya, dan betul-betul dengan kesadarannya dan ketakwaannya mendapatkan surga itu. Surga itu namanya surga Ar-Rihan. Namanya surga Ar-Rihan. Orang akan datang masuk ke situ bagi orang-orang yang sudah pernah berpuasa, yang merasa puasa akan masuk, digiring ke surga Ar-Rihan itu, dan ditutup setelah orang yang sudah puasa itu sudah selesai habis. Orang yang melaksanakan puasa itu sudah tidak lagi ada. Masuk semua orang yang puasa, ditutup setelah orang yang sudah puasa itu tidak ada lagi. Sudah saja orang-orang puasa. Yang kedua, ada namanya istilahnya seorang ibu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya mendapatkan supaya saya nggak bisa haji? Saya selalu ingin haji dan mengharapkan haji dengan baik. Kata Rasulullah, kalau kau ingin haji bersama aku, maka hajilah, maka umrohlah kamu di bulan Ramadan. Jadi umroh di bulan Ramadan itu, umroh fi Ramadan, ta'adilah hajjah ma'i. Siapa yang berumroh di bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan pahala haji dan bersama aku, bersama Rasulullah. Dahsyat ya. Pahalanya haji, ya, bukan berarti tidak haji lagi ya. Enggak, itu haji itu rukun, harus dilaksanakan haji itu.
Ya, itu rukun wajib, rukun Islam. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, umrah fi Ramadan ta'adil hajj ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji dan bersama aku, bersama Rasulullah. Bayangkan. Jadi ayo Bu, Pak, yang asis jangan ragu dengan duit. Cari duit, oh ya, kumpulkan. Ayo. Mudah-mudahan umrah kita, insya Allah kalau ada niat, jangan ragu, kumpulkan untuk umrah di bulan Ramadan. Pahalanya haji, dan dia mendapatkan satu istimewa bersama aku. Kenapa umrah itu haji? Ya Allah, saudara-saudara, sudah bulan puasa itu bulan pengampunan, pas waktu haji, waktu umrah ada di Mekah. Di situ tempatnya Al-Quran turun, di situ bersama Rasulullah, di situ bersama para malaikat. Dahsyat sekali orang-orang yang umrah di bulan puasa. Jadi saya mau anjurkan ini, Pak Giarto, ibu yang sudah, ya, kenapa? Karena umrah itu jihad, umrah di bulan Ramadan itu jihad. Ada orang bilang, wah umrah penuh, bulan Ramadan jadi penuh, gitu kan? Ada orang bilang, wah apa, repot saya kalau tambah orang tambah banyak di bulan Ramadan. Itu yang salah. Kata Rasulullah, umrah di kota itu jihad. Mau nggak kamu jihad? Ya tanpa musuh. Kalau kamu jihad tanpa peperangan, apa ya Rasulullah? Umrah di bulan Ramadan. Betul Bapak Ibu kan susah, repot, tapi jangan khawatir. Jihad itu pahalanya besar dan Allah akan meringankan semua perjuangan kita untuk melakukan umrah di bulan Ramadan. Jadi saya mengimbau nih ke Bapak Ibu, ya, yang punya waktu, kesempatan, kumpulkan kesempatan kita untuk umrah. Hari tahun ini kah, tahun depan kah, nilainya sangat dahsyat sekali untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan kepada komunitas kita semua. Jadi puasa sudah begitu besar pahalanya, ada malam yang begitu sangat indah, kata Pak Acang tadi, lebih nilainya 1000 bulan. Pas kita ada di umrah di Mekah dan di Madinah bersama Rasulullah, nilainya sangat luar biasa. Berapa sih? Berapa kira-kira umrah Ramadan? Berapa Bu? 24. Iya, Bu Asih. Berapa umrah Ramadan? 30. Taruh 30 juta. Gak ada artinya, Allah ganti nanti. Tapi pahala haji dan bersama Rasulullah kita dapati. Masya Allah. Mau nggak pahala haji? Mau nggak bersama Rasulullah? Kumpulkan, ayo. Apa artinya duit? Nanti Allah ganti. Jangan takut, jangan pikir, oh penuh, wah susah, bagaimana nanti? Jangan, ini janji Allah, janji Rasulullah. Umrah fil Ramadan ta'addil hajj ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan sama dengan nilainya pahalanya haji dan bersama. Ayo Bu, Pak, Bapak yang dari teman-teman di pabrik kaca nih, jangan pesimis Bu, jangan pesimis, optimis. Insyaallah Bapak begitu taat, patuh, sering ke masjid, doa pada Allah, ya Allah kapan saya umrah? Kalau bisa umrah di bulan Ramadan. Kalau di hari biasa, umrah di bulan biasa, tidak menjadi satu nilai. Tapi kalau begitu umrah di Ramadan, suatu nilai yang luar biasa. Oke, Muharram, yang lainnya tuh, yang dari kaca, yang dari kerja di pabrik kaca ini, semangat mereka tuh luar biasa. Mudah-mudahan bisa berlaku dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.